Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la wadi'a liman rafa'a wa la rafi'a liman wada'a wa la mani'a liman a'ta wa la mu'tiya liman mana'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi asyada manar al-islami wa rafa'a wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wara. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwata illa bik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, laisa sya'nu bi khusunati siyabika, laisa sya'nu bi khusunati siyabika wa ma'kulika. Asya'nu bizuhdi qalbika. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, kata beliau, laisa sya'nu bi khusunati siyabik wa ma'kulik. Bukanlah keadaan yang baik itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasarnya pakaian dan juga makanan. Asya'nu bizuhni qalbika, keadaan yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah dengan zuhud hati engkau. Asya'nu bizuhdi qalbika, keadaan yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah dengan zuhudnya hati engkau. Bizuhdi qalbika. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Zuhud ini adalah salah satu sifat yang terpuji, yang dicintai Allah dan juga Rasulnya. Namun kebanyakan orang itu kurang paham, bahkan keliru mengartikan apa itu zuhud. Kebanyakan orang memahami makna zuhud itu dengan keadaan tidak mempunyai apa-apa. Orang beralibi bahwa zuhud itu ialah ketika seseorang itu tidak memiliki apa-apa dalam kehidupannya. Padahal anggapan seperti ini itu amat sangat salah. Di anggapan seperti ini masih belum bisa dikatakan betul dengan sesungguhnya. Anggapan bahwa zuhud itu tidak memiliki apa-apa ini masih belum bisa dikatakan benar seutuhnya. Karena Al-Imamul Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, terkadang orang itu menyangka anna tarikal mal zahidun, anna tarikal mal zahidun, walaisa kadzalik. Opini orang, kata Imam Ghazali, terkadang mengartikan zuhud itu dengan meninggalkan harta. Walaisa kadzalik, sebenarnya bukan demikian. Jadi orang yang meninggalkan harta itu masih belum bisa dikatakan zuhud, kata beliau. Walaisa kadzalik, bukanlah demikian. Karena kata beliau, li anna tarkal mal wajhar husnah itu sahlun
meninggalkan harta, menampakkan kekasaran makanan dan minuman, itu kata Imam Ghazali sangat mudah bagi orang yang cinta bahwa disebut dengan zuhud. Ketika seseorang itu ingin disebut dengan zuhud, meninggalkan harta dan menampakkan kekasaran pakaian dan makanannya itu mudah, karena dia ingin dipuji manusia dengan kata-kata zuhud. Walaisa kadzalik, bukanlah demikian kata Imam Ghazali, anna tarikal mal itu zahidun walaisa kadzalik. Namun sebenarnya zuhud itu kata beliau ialah faragu qalbika, kosongnya hati engkau daripada itu harta. Kosongnya harta daripada hati kita, itulah yang disebut zuhud yang sebenarnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak para aulia-aulia itu kaya namun zuhud. Bahkan para anbiya pun ada yang kaya raya. Contohnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam fi mulkihi, pada kerajaan beliau yang begitu luasnya, begitu megahnya. Namun beliau termasuk minaz zuhad. Nabi Sulaiman pun termasuk daripada orang yang zuhud. Padahal beliau kayanya luar biasa. Nabi Ghalib itu pun juga kaya raya. Beliau juga termasuk orang zuhud. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, beliau juga kaya raya. Namun beliau juga termasuk orang yang zuhud. Imam kita Syekh Abdul Qadir Jailani pun juga kaya raya. Namun beliau pun juga tergolong orang zuhud. Karena harta benda yang mereka miliki cuma ada di tangan mereka, bukan di dalam hati mereka. Di perbedaan zuhud itu cuma meletakkan harta, apakah di tangan ataukah di hati. Kalau aulia-aulia dulu mereka meletakkan harta itu di tangan mereka, bukan di hati mereka. Bahkan dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Jawahirul Ma'ani, bahwa beliau itu la yaruddu sa'ilat walau bi ahadi saubai. Imam kita Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak pernah menolak siapapun yang minta-minta, sekalipun dengan salah satu pakaian yang beliau punya. Andai imam kita itu punya 2 pakaian, ada orang yang ingin meminta pakaian beliau, tetap Syekh Abdul Qadir Jailani menyerahkan, la yaruddu sa'ilan, tidak pernah mau menolak siapapun yang minta-minta. Siapapun datang kepada beliau pasti pulang tidak tangan hampa, pasti membawa sesuatu yang diberikan oleh imam kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Ini membuktikan zuhudnya beliau itu hanya di tangan, tidak di hati mereka. Karena mereka menganggap dunia itu cuma mampir sebentar di tangan mereka, lalu mereka berikan kepada orang yang membutuhkannya. Ini bukti zuhudnya para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwa zuhud itu ada 3. Pertama, zuhudnya orang awam. Imam Ahmad bin Hanbal, zuhud itu ada 3. Pertama, zuhudnya orang awam. Orang awam. Zuhudnya orang awam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ialah ketika seseorang itu mampu meninggalkan yang haram. Kalau kita mampu meninggalkan yang haram, itu kata Imam Ahmad bin Hanbal sudah dikatakan zuhud. Zuhud versi orang awam. Ada lagi kata beliau zuhud khawas. Zuhudnya orang yang khusus. Ialah ketika seseorang itu mampu meninggalkan yang halal, yang berkelebihan. Sesuatu ini halal, baik, namun dia tinggalkan berkelebihan dengan hal tersebut, itu namanya zuhudnya orang khawas. Mereka itu kalau diibaratkan makanan, mereka itu makan
berhenti sebelum mereka kenyang. Itu zuhudnya orang khawas. Meskipun halal, makanannya thayyib, halalan, namun mereka tidak pernah berkelebihan pada sesuatu yang halal. Ketika kita mampu meninggalkan yang halal yang berkelebihan, kita termasuk zuhudnya orang khawas. Ada yang terakhir, zuhudnya kata Imam Ahmad bin Hanbal, khawasul khawas, atau zuhudnya orang arifin, orang-orang yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zuhud yang terakhir ini ketika seseorang itu meninggalkan segala sesuatu yang mengganggu dia atau melalaikan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun sesuatu kalau mengganggu dia, ingat kepada Allah, ditinggalkannya, itu makam zuhudnya yang paling tinggi. Zuhudnya khawasul khawas, meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan dia daripada Allah dan juga Rasulnya. Ini tingkatan zuhud yang paling tinggi, zuhud khawasul khawas. Jadi kita jangan salah persepsi bahwa zuhud itu demikian. Zuhud itu perkara hati, bukan perkara yang bisa terlihat mata. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang itu tidak zuhud atau itu zuhud, karena itu murni dari dalam hati dia. Apakah meletakkan hartanya di tangannya ataukah di hatinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun Imamul Ghazali rahimahullah itu ada memberikan tanda-tandanya. Apakah orang itu bisa dikategorikan zuhud ataukah kada. Di Imam Ghazali ada merincikan lagi tentang makna zuhud. Kata beliau, kalau ada 3 karakter ini kita di sini katakan zahid atau zuhud. Pertama kata beliau, alla yafraha bima wujud. Dia itu tidak berbangga dengan apa yang dia punya. Dia itu tidak menyombongkan diri dengan apa yang dia punya, namun dia tidak bersedih bimafqud dengan apa yang tiada. Ketika dia punya, dia tidak terlalu berbangga, bersombong diri, tidak pula bersedih hati ketika dia tidak memilikinya. Ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hadid di ayat 23. Di ayat 23 surah Al-Hadid Allah katakan, dikaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak berputus asa ketika tidak mendapatkan sesuatu dan kalian tidak berbangga diri, bersombong diri ketika Allah memberikan sesuatu. Ini Allah jelaskan di surah Al-Hadid ayat 23. Ini makna yang pertama kata Imam Ghazali, tanda-tandanya orang zuhud, dia itu tidak terlalu berbangga diri, tidak terlalu sombong ketika mendapatkan sesuatu, dan dia tidak sedih ketika kehilangan sesuatu. Ini tanda yang pertama. Lalu yang kedua kata Imam Ghazali, bahwa sama atas dia itu orang yang mencela dan orang yang memuji. Kalau seseorang itu dicela biasa, dipuji pun dia biasa, itu tanda orang itu zuhud. Sama baginya antara pujian dan juga hinaan. Orang memuji, dia segera mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia segera mengucapkan alhamdulillah. Segala pujian itu cuma milik Allah, dikembalikannya kepada Allah. Ini orang yang zuhud. Dan ketika dicela pun dia tidak bersedih hati, karena dia menyamakan antara pujian dan juga hinaan. Itu karakter kedua kata Imam Ghazali orang zuhud. Kalau masih beda antara dihina dan dipuji, itu belum bisa dikatakan zuhud. Karena zuhud itu sama baginya antara pujian dan juga hinaan. Lalu yang terakhir kata Imam Ghazali, tanda-tandanya itu bahwa dia itu ayyakuna unsuhu billahi azza wa jalla, bahwa jinaknya dia dengan Allah, dia itu lebih jinak ketika dia beribadah. Wal ghalibu ala qalbihi, dan yang menang atas hatinya itu adalah rasa taat, rasa manis beribadah kepada Allah. Ini ciri yang ketiga.
Itulah kata Imam Ghazali ciri-ciri orang itu bisa dikatakan zuhud. Kalau 3 karakter ini ada, orang itu ialah zahid atau zuhud yang sesungguhnya. Harus memiliki 3 macam tadi. Pertama, dia tidak berbangga dengan apa yang dia punya dan tidak sedih ketika kehilangan sesuatu. Dan yang kedua, sama baginya antara pujian dan hinaan. Lalu yang terakhir, bahwasanya dia jinak dengan Allah dan mendapatkan rasa manis atau rasa halawah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru orang itu bisa dikatakan zuhud yang sebenar-benarnya menurut kata Imamul Ghazali rahimahullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin muncul pertanyaan di benak pikiran kita, bagaimana agar kita bisa memiliki sifat zuhud di dalam hati kita? Sebenarnya pertanyaan ini juga pernah dijawab oleh ba'dul hukama agar kita itu mudah memiliki sifat zuhud. Jawabannya adalah simpel. Kata ba'dul hukama, agar seseorang itu bisa zuhud dengan dunia, simpel jawabannya kata ba'dul hukama. Kata mereka, seseorang yang bisa mendapatkan zuhud itu ialah ketika dia bisa memahami makna dunia. Jadi jawabannya simpel. Kata ba'dul hukama, agar kita bisa memiliki sifat zuhud, kita cuma memahami apa itu dunia. Kalau seseorang itu paham makna dunia, dia pasti memiliki sifat zuhud. Apa kata mereka? Kata ba'dul hukama menyikapi hal demikian, kita pahami apa makna dunia. Mungkin kita sering mendengar, tapi arti dunia yang sesungguhnya itu apa? Terkadang kita kurang memahami. Makna dunia itu sebenarnya kullu ma ishtaghala anillahi azza wa jalla. Itu makna dunia. Kullu ma ishtaghala anillahi azza wa jalla. Agar kita paham apa itu dunia, bahwa arti dunia itu segala sesuatu yang menyibukkan kita, yang melalaikan kita daripada Allah Azza wa Jalla, itu dunia. Apapun, kulluma, setiap sesuatu yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, itu dunia. Itu makna awal, itu dipahami dulu. Apa itu dunia? Setiap sesuatu yang melalaikan kita daripada Allah, itu dunia. Lalu kata ba'dul hukama, setelah tahu dulu definisinya dunia, lalu tugas yang kedua, pahami apa itu dunia. Dunia ini digambarkan ba'dul hukama dengan beberapa gambaran. Apa kata mereka? Bahwa salah satu sifatnya dunia itu ialah kesenangan yang menipu. Jadi apapun yang kita rasakan dalam dunia ini sebenarnya kesenangan yang menipu. Di sifat dunia adalah kesenangan yang menipu. Ini sesuai firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Ali Imran 185. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Jadi sesenang-senangnya kita dalam dunia itu hanya tipuan belaka. Sebahagia-bahagianya pun kita dalam dunia itu hanyalah hampa, jikalau tanpa ridha Allah dan Rasulnya. Itu sifat dunia. Jadi kudu dipahami, kesenangan apapun, kebahagiaan apapun yang kita cari dalam dunia selama melanggar perintah Allah dan Rasulnya, itu hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Satu sifat karakter dunia. Lalu yang kedua kata ba'dul hukama, sifat atau karakter dunia itu bahwa mengejar dunia adalah sesuatu yang melelahkan.
Jadi sifat dunia itu semakin kita kejar, semakin kita lelah dibuatnya. Semakin kita mengejar dunia, semakin kita dibikinnya capek. Itu sudah sifat karakter dunia. Pagi kita kerja sampai malam, bahkan kita lembur, kita kumpulkan harta dunia sebanyak-banyaknya. Namun apa yang kita bawa cuma beberapa lembar kain kapan saja. Seluas apapun halaman rumah kita, sebagus apapun rumah kita, tetap cuma beberapa meter saja tempat rumah kita yang sesungguhnya. Jadi mengejar dunia, kata ba'dul hukama, adalah sesuatu yang melelahkan. Capek kalau terlalu mengejar dunia. Kenapa? Apa yang kita kejar itu hanya ilusi. Lalu kata ba'dul hukama lagi, sifat dunia itu apa? Bahwa sifat dunia itu dilaknat. Sifat dunia itu dilaknat. Jadi apapun dalam dunia ini pada hakikatnya dilaknat. Ad-dunya mal'ununatun wa mal'unun ma fiha, kata Rasulullah. Dalam dunia ini, dunia itu dilaknat. Dan apapun yang dalam dunia itu dilaknat, kecuali zikrullah, ibadah lawan Allah, alim wa muta'allim. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lalu yang terakhir, kata ba'dul hukama, salah satu sifat dunia itu bahwa dunia itu sangat hina. Ini hakikatnya dunia itu amat sangat hina. Dan ini pernah Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah itu pernah melewati sebuah pasar. Ketika itu Nabi dengan para sahabat-sahabat beliau lewat sebuah pasar, melihat ada bangkai kambing yang telinganya itu kecil. Kalau kambing memiliki telinga yang kecil, itu bisa dikatakan kambingnya itu cacat atau punya aib. Dan itu bangkai malah. Sudah kambingnya cacat, punya aib, dan kambingnya itu jadi bangkai di pasar. Lalu Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya dan beliau berkata, kata beliau, maukah kalian itu membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? Bangkai kambing yang hitam, yang cacat tadi, maukah kalian beli dengan harga 1 dirham? Dijawab para sahabat, tidak mau ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan lagi, seandainya diberikan kambing ini, bangkai kambing ini, apakah kalian mau menerimanya? Mereka bersumpah, wallahi ya Rasulullah, kami tidak menerimanya. Diberikan saja tidak mau, apalagi diberikan harga. Saking hinanya, saking jeleknya kambing, bangkai kambing yang sudah mati, yang memiliki telinga yang kecil. Lalu Nabi katakan, apa kata Rasulullah? Ketahuilah wahai sahabatku, bahwa dunia itu, kata beliau, lebih hina lagi daripada bangkai kambing yang cacat ini. Itu ibaratnya, saking Nabi mengibaratkan betapa hinanya dunia, dengan beliau gambarkan dengan bangkai kambing yang cacat. Ini kata Rasulullah lebih hina lagi dunia daripada bangkai tersebut.